melanjutkan kajian materi kita, yaitu kajian fikih yang alhamdulillah sampai tahun kemarin di bulan Desember kita sudah masuk atau sudah menjelaskan hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Dan di materi yang terakhir dibahas itu yaitu mengenai nifas. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, sambil menunggu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang terakhir mengenai hal-hal yang mewajibkan adus atau mandi besar. Yang terakhir itu adalah al-maut, mati atau meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin secara wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu memandikan mayit. Dan memandikan mayit ini bukan kewajiban untuk mayit atau bukan kewajiban oleh mayit. Sebagaimana kewajiban-kewajiban mandi besar yang lainnya itu kewajiban atas personal, artinya kewajiban terhadap individu. Kalau yang namanya memandikan mayit itu kewajibannya dilimpahkan kepada kita yang masih hidup. Kalau mayit itu tidak wajib mandi, Pak. Ya. Mayitnya enggak wajib mandi. Sebab kalau mayitnya mandi sendiri bubar. Makanya wajib memandikan mayit ini atau orang yang meninggal kepada kita yang masih hidup. Ya. Dan wajibnya itu adalah wajib kifayah. Artinya wajib yang bisa gugur ketika dilakukan oleh sebagian orang. Ketika tidak dilakukan oleh sebagian tersebut, maka orang-orang yang ada di wilayah tersebut atau di kampung tersebut atau di tempat terjadinya orang yang meninggal, maka dosa semuanya. Itu yang disebut dengan wajib kifayah. Bahkan, mohon maaf, yang kita kenal dari dulu sampai sekarang rata-rata kalau ada pertanyaan contoh wajib kifayah itu atau wajib kifayah itu, pasti jawabannya ngurus mayit. Ya, pasti itu. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi sampai sekarang, ketika ada pertanyaan berikanlah contoh fardu kifayah, jawabannya rata-rata tidak keluar. Ya. Dari masalah pengurusan jenazah. Padahal yang namanya fardu kifayah itu banyak, Pak. Ya, fardu kifayah itu banyak, Pak. Termasuk jadi dokter, jadi tabib itu fardu kifayah. Ya, sehingga dalam satu wilayah harus aja ada yang namanya dokter. Ya, kalau tidak ada dokter repot. Ya minimal aya nu sok niupan cai, jangan anu kasurupan gitulah. Bah gitu dah, cager. Artinya ada yang bertugas atau bertindak sebagai penolong ketika ada sakit itu ya. Itu sebagian contoh dari fardu kifayah. Termasuk juga fardu kifayah itu contohnya seperti belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar bahasa itu bisa jadi fardu kifayah, Pak. Ya.
Maka ketika ada santri misalkan di wilayah ini yang berangkat ke pondok untuk belajar, nah salah satu materi yang dipelajarinya itu adalah bahasa Arab. Nah itu pun sudah mewakili untuk satu daerah ya terbebas atau gugur dari dosa tidak mempelajari bahasa Arab. Makanya kalau ada yang mesantren itu modalan atuh Pak karunya. Sebab mereka itu beliau-beliau yang berangkat itu menggugurkan atau melepaskan sebagian dosa yang jadi tanggungan kita semua. Ya. Cuman kita itu tidak ngerti aja ke situ. Padahal beliau itu membebaskan kewajiban kifayah. Itu diantaranya Bu sekalian. Pak ya. Belum ketemu juga. Wah, keburu komat itu kan. Dilanjut saja sih nanti disambung ya. Idza matal muslim wajaba 'alal muslimin tagsiluhu. Ketika seorang muslim meninggal, maka kewajiban kepada kaum muslimin secara keseluruhan yang pertama adalah tagsiluhu, memandikannya. Wa huwa wajibun kifaiyun. Memandikan mayit ini hukumnya wajib kifai. Atau lebih populer di kita dengan istilah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du min aqribaihi aw ghairihim saqata talab anil akhar. Ketika memandikan mayit ini dilakukan oleh sebagian baik dari pihak keluarganya atau warga yang lainnya, maka gugur kewajiban kepada yang lain. Ya, maka wajar ketika ada orang yang mau memandikan, biasanya nih Pak, di kampung-kampung Bapak misalkan dulu sebelum datang ke sini atau mungkin di sini juga sebagiannya ada, ya. Orang yang memandikan mayit sok menang bakakak geningan Pak. Betul tidak? Di sini masih berlaku enggak? Ini karunya atuh Pak. Ya. Sok menang boboko gening. Ya. Aha. Ada sesuatu yang diberikan kepada mereka dari pihak keluarga. Ya wajar juga sih. Ya, kenapa? Sebab beliau berjasa luar biasa untuk menggugurkan kewajiban kepada yang lain. Yang tidak memandikan, yang pada umumnya terkena wajibnya memandikan, terwakili ya oleh orang yang mau memandikan, sehingga kewajibannya gugur kepada yang lain ketika dilakukan oleh sebagiannya. Wa idalam yakun bihi ahadun asimal jami'. Ketika tidak dilakukan oleh seluruhnya, artinya tidak ada yang mau mengurus, asima maka berdosa al jami' keseluruhannya. Gitu Pak ya. Nah, di dalam memandikan mayit ini sama Pak dengan mandi-mandi yang lainnya, bahwasanya adanya atau dinilainya salah satu amalan itu pakai niat. Nah, memandikan mayit pun ini harus pakai niat juga. Kepada siapa niatnya? Ya jelas, niatnya itu kepada orang yang memandikannya. Ya, ulah ujuk gebrus-gebrus wae ngamandian. Yang memandikannya harus ada niatnya. Ya, niat memandikan orang yang mati ini atau orang yang meninggal ini. Ya, bukan asal guyur-guyur saja. Dan insya Allah orang yang biasa memandikan itu sudah dipelajari. Hadza fi ghairi syahid, memandikan orang yang mati itu ya fi ghairi syahid. Ini wajibnya untuk orang yang bukan mati syahid. Ya. Amma syahid fa innahu la yughassalu. Adapun orang yang syahid itu tidak dimandikan. Wasayati tafsilu ahkamil mayit fi bahsil janaiz. Lebih jelasnya lagi nanti akan diperjelas hukum-hukum tentang pemulasaraan jenazah.
insya Allah. Ya, cuman ditentukan aja di sini bahwa salah satu yang mewajibkan mandi itu adalah kematian atau meninggal dunia, dan wajibnya kepada orang yang masih hidup. Dan yang dimandikannya adalah selain orang yang syahid. Syahid itu artinya orang yang meninggal ketika perang fisabilillah, perang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Ya, dan syahid ada 3, Pak. Syahid ini ada 3 jenis. 1 syahid dunia, 2 syahid akhirat, 3 syahid dunia akhirat. Ya. Syahid dunia artinya orang yang meninggal di dalam peperangan membela agama, tapi niatnya, tekadnya ingin jadi pahlawan. Tekadnya supaya disebut pemberani. Nah, dan meninggal misalkan syahid dunia. Yang kedua syahid akhirat, artinya orang-orang yang meninggal dalam keadaan tertentu. Seperti misalkan meninggal untuk perempuan setelah melahirkan. Seorang perempuan meninggal setelah melahirkan atau meninggal efek dari melahirkan walaupun tidak langsung meninggal. Semisal masih ada di dalam nifas. Ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pas sebulan atau sebulan setengah atau 2 bulan maksimal nifas, wanita tersebut meninggal, maka wanita tersebut hukumnya syahid. Itu syahid akhirat, Pak. Ya. Terus orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, man mata yaumal jum'ah aw lailataha fahuwa syahid. Orang yang meninggal malam Jumat, hari Jumat, itu hukumnya mati syahid. Makanya saya sarankan ke Bapak semua, kalau mau meninggal, ya cari waktu yang tepat nih. Ya. Malam Jumat atau hari Jumat, ya. Terus saya sarankan juga kalau mau meninggal itu lihat-lihat dulu dong. Ya. Ya, situasinya itu nyaman apa tidak? Ya, tengah malam orang lagi tidur meninggal. Imah geus ngaririweuh we keur hirup ngariweuhkeun gitu. Kalau bisa, Pak ya. Aduh, Masya Allah. Saya mah bukan bercanda ini Bapak ya, untuk mengingatkan saja bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa ditentukan oleh kita. Allah menyembunyikan kematian untuk kita di dalam umur kita. Kita tidak tahu di umur keberapa kita meninggal. Di surat Luqman di ayat terakhir Allah tegaskan, wa ma tadri nafsum bi ayyi arding tamut. Tidak akan ada yang tahu siapapun orangnya, di mana, kapan dia akan meninggal. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Terus orang yang tenggelam, orang yang tertimbun, orang yang meninggal karena wabah, orang yang meninggal ketika punya penyakit dalam, mabtun itu artinya sakit di sekitar perut, ya minimal disentri, atau penyakit utami. Ada yang tahu penyakit utami? Utah micen, muntaber gitu. Ya, itu kan Masya Allah, penyakit dalam itu. Ya termasuk jantung, termasuk paru-paru, gagal ginjal, yang di dalam aja mabtun. Ya, itu termasuk mati syahid.
Terus juga yang meninggal di dalam tolabul ilmi, ya, man mata fi tolabil ilmi fahuwa syahid. Orang yang meninggal ketika sedang mencari ilmu itu pun syahid. Ya, ngan ulah iker ngaji mah heulaanan atuh Pak, gitunya da ngajina pre meureun libur eta teh jeung ngaganggu we kanu sanes. Maksudnya begini Pak, orang yang ada di dalam kancah pencarian ilmu, termasuk Bapak yang istiqomah hadir insyaallah, yang istiqomah selalu mengikuti taklim dimanapun Bapak suka mengikuti, salah satunya di sini. Walaupun tidak sedang pengajian, di hari apapun Bapak meninggal, insya Allah nilainya syahid. Kenapa? Sebab walaupun tidak sedang ngaji, sudah ada niatan untuk mengikuti pengajian di jadwal berikutnya. Nah itu Pak, manfaatnya istiqomah. Ngan lamun anu luklok mah sakapeung ngaji sakapeung henteu duka eta mah. Ya, ini mah yang istiqomah. Ya, ada catatannya kalau yang istiqomah itu Pak, ya. Anu luklok mah punten we. Ya, ting ditulis ting henteu. Ya, yang ada di kancah pendidikan Pak. Atau orang yang meninggal ketika punya wudu. Ya, itu juga syahid. Makanya disunahkan kita itu tajdidul wudu. Artinya memperbaharui wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya, dawam wudu. Wudu itu selalu ada. Ya, tidak hanya untuk sholat saja. Setiap saat, setiap waktu kita kondisi dalam keadaan punya wudu, itu sangat luar biasa. Al wudu nurun, wudu itu cahaya. Al wudu alal wudu kan nur ala nur. Ketika wudu di wuduan lagi, itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Mau kerja wudu, mau tidur wudu juga. Jadi kita itu selalu suci dari hadas. Kalau sudah seperti itu luar biasa. Meninggal dalam keadaan punya wudu, syahid. Masya Allah Pak. Bahkan walaupun misalkan kita masih punya wudu, ya mau sholat wudu lagi, itu lebih bagus lagi. Belum batal juga, wudu lagi bagus. Sampai 10 kali wudu misalkan, ya bagus sekali. Dan ketika misalkan Bapak kentut 1 kali, gugur semuanya, nggak ada stok wudu. Bapak wudu 3 kali misalkan tidak batal, belum batal wudu lagi, belum batal wudu lagi, belum batal wudu lagi. Kentut 1 kali, Bapak jangan punya anggapan 2 deui cenah wudu teh teu aya. Enggak ada stok wudu. Ya, 10 kali Bapak wudu dengan 1 kali kentut gugur semua. Gitu Pak. Kenapa? Sebab yang wajib itu yang pertama, yang berikutnya adalah sunnah. Itu Pak. Itu syahid akhirat. Syahid akhirat. Yang ketiga ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang meninggal di dalam peperangan niatnya li'ila'i kalimatillah. Tidak ada yang dituju kecuali hanya mau meninggikan kalimah Allah, membela agama Allah. Itu syahid dunia akhirat. Hukum yang berlaku untuk orang yang mati syahid yang 3 jenis ini hanya 2 yang tidak dimandikan. Hanya 2 yang tidak dimandikan. Ya. Bahkan bukan hanya tidak dimandikan, tidak disolatkan juga. Dimandikan tidak, disolatkan juga tidak. Ya. Cuman dikafani saja. Dan dikafaninya pun ya itu dengan pakaian yang menempel di badannya. Dimasukkan semua, tidak diganggu gugat. Ya, langsung saja dibungkus. Ya, kalau ada, kalau tidak ada langsung saja dikuburkan. Nah, yang tidak dimandikan itu 2. 1 syahid dunia, 2 syahid dunia dan akhirat.
Kenapa sahid dunia tidak dimandikan seperti sahid dunia akhirat? Sebab pada hakikatnya orang yang meninggal di satu pertempuran atau di satu peperangan membela agama, kita tidak tahu niat orang itu seperti apa. Cuman secara hukum ketika dia niatnya bukan karena Allah, walaupun dia meninggal di tempat perang, ya, dia itu syahid hukumnya. Secara dohir. Tuh. Kalau syahid akhirat yang tadi jenisnya banyak, itu diurus seperti mayit-mayit pada umumnya. Dimandikan, dikafani, sholat, dikuburkan. Nah, nanti ada penjelasan khusus tentang janaiz, ya, tentang janaiz, tentang pemulasaraan mayit. Wa dalilu wujubi guslil mayit, adapun dalil wajibnya memandikan mayit, ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dalilnya hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, pil muhrim, tentang orang yang sedang berihram. Awas nih, muhrim itu istilah untuk orang yang sedang berihram, bukan lawan jenis yang tidak ada hubungan darah. Nah, di kita itu ada ngelantur juga nih penggunaan kata muhrim itu. Ya. Tong deket-deket lain muhrim gitu. Ya Pak ya? Nah, yang berlaku di kita itu perkataan muhrim itu untuk lawan jenis yang bukan saudara. Kita sebutnya muhrim. Salah Pak, bukan begitu, diganti, ya. Untuk lawan jenis yang bukan saudara itu namanya goer mahrom, bukan mahrom. Ya, kalau saudara kita mahrom namanya. Orang lain goer mahrom atau bukan mahrom. Kalau muhrim orang yang sedang berihram. Nganduk kakumaha ceuli na eta mimitina, ya, orang lain disebut bukan muhrim, ya. Doka ya dari mana-mana teteh nyebut teteh gitu Pak, muhrim, ya. Padahal muhrim itu orang yang sedang berihram. Ahrama yuhrimu ihraman, fahuwa muhrimun, orang yang sedang berihram. Ketika orang sudah pakai kain ihram, ya, sudah mikot dan niat di mikot untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka status orang itu disebut muhrim, orang yang sedang berihram. Ketika sudah melafalkan niat di mikot, labbaikallahumma hajjan atau labbaikallahumma umrotan, maka dari situlah mulai berstatus sebagai muhrim. Nah, qala pil muhrim, Rasulullah berkata di dalam masalah urusan orang yang sedang berihram, alladzi waqasathu naqatuhu, yang terlempar dari untanya, gitu, terlempar dari untanya. Begitu terlempar, kajejek deh, kagalai ku ontana teh, sehingga meninggal. Ya kan kalau dulu mah Pak, dari mikot itu ya pakai onta. Kalau dari Bir Ali mau ke Mekah itu jauh, atau dari Ja'ronah misalkan pakai onta juga. Ya dari Hudaibiyah pakai onta juga. Kalau dari Tanim sih bisa berjalan lah, tapi dah capek pasti pakai onta, pakai kendaraan. Seperti sekarang pakai kendaraan gitu. Dan terjatuh, ada kecelakaan, ada insiden gitulah, ya, di dalam perjalanan menuju pelaksanaan haji atau umroh dan meninggal. Tuh, gitu ya. Igsiluhu bima'in wasidrin. Igsiluh, mandikanlah dia, bima'in wasidrin, dengan air dan pakai kayu sidir.
Ya, kayu sidir itu disinyalir, diterjemahkan di kita, sidir itu adalah apa namanya, tumbuhan atau apa daunnya yang dipakai kayu sidir, ya itu yang buat pewanginya, ya kayu sidir itu. Kalau di kita itu apa? Bidara. Nah, ya bidara. Dicampurkan gitu ya. Dobimain wasidrin. Nah, ini perintahan Rasulullah inilah yang menjadi dasar bahwa ketika meninggal wajib dimandikan. Ya, walaupun nanti pemulasaraannya setelah dimandikan dikafani, orang yang muhrim itu baik laki-laki perempuan ya, bagian wajah tidak boleh tertutup. Apalagi laki-laki kepalanya juga tidak boleh tertutup sehingga yang kelihatan segini saja. Bapak pernah melihat yang apa sedang ihram meninggal? Jarang sih sebetulnya yang pernah ke sana juga. Saya alhamdulillah beberapa kali melihat di tempat, ya, di tempat ketika sedang melakukan sholat jenazah, terutama di Masjidil Haram. Itu pun tidak sengaja. Ya, kenapa tidak sengaja? Sebab saya awalnya tidak tahu juga ketika sholat jenazah yang dilakukan di Masjidil Haram, ya mayitnya itu di mana disimpannya? Ya, coba. Ada yang pernah lihat? Nggak ada. Sholatnya di mana? Di masjid. Tapi mayitnya di mana disimpannya? Beda dengan di kita, Pak. Di kita itu mayit pasti di depan. Makanya timbul pertanyaan, apa hukumnya sholat mayit, mayitnya di depan? Apakah boleh yang sholat mayitnya disimpan di belakang? Nah, di orang mah omongan lamun masjid ditenen, mayit ditenen di belakang. Pasti aja di mana? Di depan mayitnya. Padahal mayit mah lain imam, Pak, teu wajib dihareup. Ya. Ya, emang imam gitu kan bukan imam. Ya. Cuman jangan merubah yang sudah berlaku di kita, Pak. Ya, udah di depan aja nggak apa-apa. Ya, di depan saja. Walaupun sebetulnya tidak harus di depan juga. Begitu, Pak. Makanya di Masjidil Haram di belakang mayit itu, Pak. Ya, di belakang. Di bagian arah yang ke sebelah utara sedikit. Kalau di pintu 3, kalau yang pernah ke sana ingat-ingat pintu 3, ya. Nah, di sebelah kanan pintu 3 ke lorong sedikit, di situ ada babul janaiz. Dan saya tidak sengaja masuk ke situ. Ya, kerkukurilingan we, Pak. Ai sugan teh keur sarare. Saya itu melihatnya dikira sedang istirahat, Pak. Ya. Tapi mencurigakannya itu kapur barusnya itu agak menyengat juga, Pak, di ruangan itu. Wangi. Ya. Pas ke situ dilihat innalillahi, orang yang meninggal itu. Masya Allah. Ketahuannya itu ada sebagian yang memang meninggal biasa, dikafaninya seluruh. Itu yang bikin kaget itu. Ya, kalau yang sedang ihram itu di kepala saja sampai sini saja, Pak. Ini terbuka semuanya. Sebab lagi ihram. Ya, meninggalnya dalam keadaan ihram. Perempuan pun wajahnya terbuka. Ya, sedang ihram itu kelihatan, Pak. Ya, dan tidak boleh ditutup. Dan salah satu keistimewaan orang yang meninggal ketika ihram tidak diberikan rasa sakit ketika meninggal. Oh, makanya sok aya geuning hayang maot di Mekah cenah gitu. Ya, ada yang seperti itu kan. Maksudnya ingin meninggal dalam keadaan sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Tapi kebanyakannya nggak mau, pengen pulang lagi. Gitu, Pak. Sampai ketika berangkat itu keluarga pada nangis. Ya, ditangisi oleh sanak saudara. Maksudnya teh sieun maot di ditu, di meureun eta teh gitu. Padahal salah satu keistimewaan meninggal ketika sedang ihram tidak diberi rasa sakit sakaratul maut.
Bahkan di beberapa keterangan disebutkan orang yang meninggal ketika sedang berihram, ketika nanti terjadi kiamah, meninggal semua, dibangkitkan dari kematian, mereka itu seperti bangun tidur. Begitu bangun itu talbiyah lagi, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Marukana masih keneh hajian jeung umroh itu, padahal alam dunia geus hancur. Tuh salah satu keistimewaannya, Pak. Masya Allah ya. Itu nanti di babnya, nanti insya Allah saya jelaskan lagi. Mana Pak? Sanian, yang kedua, al-guslul mandub. Yang kedua, mandi itu ada yang hukumnya sunnah. Dari pembahasan di tahun kemarin, mandi itu ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang mandi sunnah, artinya mandi ini adalah hukumnya sunnah. Wabi ibaratin ukhro al-agsal al-masnunah. Dengan bahasa yang lain, guslul mandub itu adalah agsalul masnunah, mandi yang disunnahkan. Wahia allati tasihu sholah biduniha. Mandi sunnah itu adalah mandi yang sah sholat tanpa mandi tersebut. Kalau mandi wajib, mandi yang tidak sah sholat tanpa mandi tersebut. Seperti kemarin kita junub misalkan, belum mandi, maka ketika sholat, sholatnya tidak sah. Sebab sholat itu berkaitan, mandi tersebut berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Kalau mandi sunat, walaupun tidak dilakukan, maka sholat tetap sah. Seperti mandi Jumat contohnya. Seperti salah satu di sini. Lakini syar'u nadaba ilaiha. Tapi syara mensunahkannya mandi tersebut. Li'tibaratin kasiratin, dengan ibaroh-ibaroh yang banyak. Wa ilaika bayanuha. Nih penjelasannya. Nomor 1, mandi sunnah itu adalah guslul Jumat. Bapak, untuk mandi Jumat ini ya, disunnahkannya ini ya untuk orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, walaupun tidak wajib Jumat. Seperti perempuan, seperti hamba sahaya, mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat. Dan ketika mau menghadiri sholat Jumat, disunahkan dulu mandi hari Jumat. Di kita ini banyak kendala, Pak. Terutama orang yang di hari Jumat itu dalam pekerjaan. Rata-rata mandi Jumat secara khususnya itu tidak dilakukan. Ya, kenapa? Sebab memang kurang pengertian. Dikiranya mandi Jumat itu mandi menjelang sholat Jumat. Padahal untuk mandi Jumat ini ya bisa dilakukannya itu adalah dari mulai tengah malam Jumat sudah masuk sunnah mandi Jumat. Itu Pak ya. Cuman yang paling disunahkannya menjelang berangkat mau melaksanakan sholat Jumat. Tapi kan kendalanya di kita bekerja, itu Pak ya. Tuh. Terus mandi yang dilakukan ketika berangkat kerja biasanya mandi biasa. Tidak seperti mandi mandi yang bersifat ibadah. Sebab maaf Bapak sekalian, yang namanya mandi ibadah baik sunat maupun wajib prakteknya sama. Ya, prakteknya sama. Tidak asal mandi. Seperti sholat wajib dan sholat sunnah prakteknya sama seperti itu. Aturannya
sama, puasa wajib, puasa sunat, prakteknya sama juga. Mandi sunat pun sama. Ya. Tuh. Jadi wa ilam tajib alaihil jum'ah, walaupun tidak wajib untuk mereka Jumat. Kamu sapirin awim ro'atin awasogirin, seperti orang di perjalanan atau perempuan atau anak kecil. Orang yang di perjalanan yang boleh mengqosor dan menjamak salat, ya, mereka itu tidak wajib Jumat. Tapi kalau mau menghadiri Jumat boleh. Di perjalanan, di lokasi, di tempat tujuan, silahkan. Ya, dan tetap disunahkan mandi. Perempuan, ya, tidak wajib untuk perempuan sholat Jumat. Tapi kalau mau melakukan Jumat boleh, silahkan. Ya, dan disunahkan mandi. Anak kecil juga tidak wajib, ya, melakukan sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat silahkan. Ya, cuman harus dibimbing. Sebab yang saya rasakan kalau di sini terlalu ribut anak-anak itu. Masya Allah Pak Bulit, garaneng di luhur, dicarek, mal mungkin Pak, manya budak dicarek, pan kudu dilatih, ya gitu. Ketika dipersilahkan, gitu di, komo kerusum Jumat mau lato-lato gerak kamari gini ganeng di masjid deh, astagfirullahaladzim, ya barudak ya Allah. Ya di luar sih, tapi kan hampir ada beberapa anak yang pakai lato-lato itu ya, aduh ya Allah. Aiker khutbah pentong dicarek Pak, urangna ge lamun nyarek teh batal deh kan. Ya, pala Jumatalah lago gitu ya Jumat kitanya. Masya Allah. Diperingatkan sebelum khutbah, iya, ketika khutbah rame deui budak ngaranna ge Pak. Itu mah yang bertanggung jawab bapaknya, harusnya didampingi itu teh gitu. Yusannul ghuslu likuli ahadin hadara Jumat aw amla. Bahkan menurut sebagian pendapat Pak, sebagian pendapat disunahkannya mandi hari Jumat itu umum. Baik yang hadir Jumat atau tidak. Yang penting di hari Jumat itu sunnah mandi. Itu di hari Jumat. Jangan kalah sampai dengan doma adu. Doma adu itu biasa dimandikannya hari Jumat. Tahu tah tukang doma bahwa hari Jumat itu sunat mandi. Ya, inna yaumal Jumat sayyidul ayyam. Hari Jumat itu rajanya hari. Doma wae di mandian poe Jumaat teh. Pira kudu boga doma teu mandi. Gitu Pak. Sunnah itu Pak, ya. Ungdur masriatal ghusli. Nah, apa? Lihat ke belakang disyariatkannya mandi untuk apa? Dalilnya ini. Ida aroda ahadukum ayatial jumu'ah pal yagtasil. Ketika seseorang di antara kalian hendak datang melakukan sholat Jum'ah, maka mandi dulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-amruhuna linnadbi, perintahan di sini hukumnya sunnah. Bidalili kaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada dalil yang lain. Man tawaddo'a yaumal Jum'ah fabiha wa nikmat. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, ya, maka dengan Jumat, dengan wudu di hari Jumat itu bagus. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Tapi ketika mandi lebih bagus lagi. Artinya cukup dengan hanya wudu saja. Gitu. Kalau mandi lebih utama. Waktunya nih Bapak lihat, waktunya kapan? Mulainya. Wa waqtul ghusli yaumal Jumat. Waktu mandi hari Jumat itu yadkhulu bi adanil fajri shadiq. Nah, ini lebih spesifik lagi, ya. Kalau pendapat yang lain itu di tengah malam sudah bisa. Di pertengahannya.
Ini lebih ini lagi apa namanya? Lebih spesifik lagi nih. Yadkhulu bi adanil fajri shadiq, masuknya mandi Jumat itu dengan masuknya adzan fajar shadiq. Adzan fajar shadiq itu adzan subuh. Ya, fajar itu ada dua, Pak. Ya. Fajar kadhib, fajar shadiq. Kalau sekarang fajar jadi 3, fajar sad boy. Apalnya, Masya Allah. Atur ada gaul seetik, Pak. Ulah eleh. Ya fajar sad boy segala, Masya Allah. Bagus tong di pikiran si eta mah. Fajar kadhib itu kalau orang Sunda bilang janari leutik, Pak. Ya, janari leutik. Jadi sekitar jam 2 jam 3. Itu fajar kadhib. Ya, kalau adzan subuh itu fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya. Maka sholat subuh suka disebut juga sholat fajar. Ya, 2 rakaat qabla subuh juga suka disebut sholat sunat fajar. Gitu, ya. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, dari mulai adzan subuh itulah mulai masuk sunnahnya, ya, sunnahnya mandi Jumat. Ya. Wa taqribuhu min dihabihi ilal jumah afdal, dan mendekatkan mandi, ya, untuk berangkat melakukan sholat Jumat itu lebih baik. Artinya yang terbaiknya itu adalah ketika sudah dekat mau pelaksanaan sholat Jumat. Biasanya jam berapa, Pak? Kalau misalkan Jumatnya lagi libur nih, lagi ada di di tempat misalkan. Jam berapa Bapak mandi? Jam 11 masa can aya nu marani di urang mah da, duh. Ada sih yang jam 11, bagus. Ada juga yang setengah 12 kakara mandi ada deh, Pak. Ya. Tuh. Sebab kebanyakan di kita itu berangkat sholat Jumat itu hampir setengahnya lebih menjelang adzan. Ya, menjelang adzan. Apalagi para perokok. Ye, kieu heula we pada dacan adan gitu teh dalil teh. Mun geus adan kakara datang ke masjid teh, Pak. Masya Allah. Dalilnya sih ngerti mereka itu cuman sarah penerapan. Di dalam Al-Qur'an di dalam surat Jumat gimana? Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika dikumandangkan azan, ketika sudah dipanggil, ya, dengan azan di hari Jumat, maka bersegeralah. Maka cek dalil Quran eta ini Jumat teh lamun geus adan cenah adeh hade eta. Eta ngadalil Gusti Agung. Lihat saja di Qurannya, Pak. Idza nudiya lis-shalah, ketika dipanggil untuk sholat Jumat, pas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, ya, menuju dzikrillah. Dzikrillah yang dimaksud adalah untuk sholat Jumat, berangkat. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Maksud jual beli teh tinggalkan aktivitas muamalah. Bisnis itu semuanya dihentikan. Jangan sampai melakukan transaksi ketika sudah berkumandang adzan duhur. Para ulama fikih menentukan transaksi yang terjadi, jual beli yang terjadi ketika adzan Jumat sudah berkumandang ini batil, fasid. Jual belinya tidak sah, hasilnya haram. Hati-hati yang dagang, adzan Jumat mah tutupan we heula, kayak geus baralik buka deui. Nah, di kita kan banyak yang nggak tahu juga nih hukumnya seperti ini.
Kamu nu ngojek mah ngojek, gue tuluy teh jumaah ngojek gerak. Duh ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Jumaah henteu teh si kasebelan teh. Ya, transaksi juga dilakukan. Padahal dalam hukum fikih seperti itu nanti ada sebetulnya Pak hukumnya. Kalau kita terus pelajari tentang hukum-hukum fikih sampai ke situ. Ya. Li'annahu ablag fi husulil maksud, sebab mendekatkan mandi ketika mau berangkat ini lebih sesuai dengan yang dimaksud. Apa? Segar. Ya, terus yang dimaksud adalah membuang sesuatu yang aromanya tidak sedap. Kenapa? Sebab akan berkumpul dengan manusia yang lain. Bahkan sebetulnya secara umum disunahkan mandi ketika kita mau sholat berjamaah juga. Sebab itu kita mau berkumpul dengan yang lain. Nanti kalau tidak mandi dan ada aroma yang kurang sedap, ini mengganggu stabilitas umum. Ya. Makanya kalau mau berjamaah dimakruhkan memakan sesuatu yang bau. Makan dengan pete, tenyikat huntu, der salat, Allahu Akbar nu digigir tala lieur itu Pak. Kita yang makan tidak masalah, tapi yang lain ini bisa dengdek Pak, bisa olap dah. Ya, makanya sunnah pakai wangi-wangian juga gitu Pak. Kalau mau berjamaah itu, ya. Saya juga suka pakai kalau masih ada minyaknya. Ya, emang dah habis atuh dah. Kumaha? Kelah hari umroh deui sugan panya. Gitu. Sunnah tuh disengitan deh Pak, ya. Wa huwa tatyibu raihatil jismihi, yaitu mewangikan aroma jisimnya. Sebab dengan mandi insya Allah kitanya segar, juga ada aroma yang wangi sebab Pak biasanya kita mandi pakai sabun wangi. Wa ijalatil araq waroyah al-karihah juga menghilangkan keringat dan wangi-wangi yang tidak menyenangkan. Li annal Islam innama sanna goslal Jumat min ajli jitima'in nas. Sebab Islam mengsunnahkan mandi di hari Jumat itu dikarenakan akan berkumpul dengan manusia yang lain, li alla yata'adda ba'duhum biraihatin karihatin, supaya sebagian manusia tidak merasa terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Sehingga waridalika nahan Nabi SAW, oleh sebab itu Nabi melarang an akli saum wal basol. Nabi melarang memakan bawang merah dan bawang putih. Liman yuridu huduros salawat fil masajid, untuk orang yang akan melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Basol, saum itu bawang merah dan bawang putih. Tapi yang dimaksud dengan bawang putih itu bawang bombay yang gede. Nu juga bangkuang gering, gitu kan makannya juga. Kalau kita mah gak berani, tapi orang-orang sana mah makan tuh, waduh masya Allah. Dan itu menghasilkan keringat yang sangat menyengat itu Pak. Ya, menyengat sekali itu. Kalau orang Sunda mah disebutnya pengar no gitu teh Pak, liur teh bauna. Ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah ikut tawaf misalkan, ya, ketika berdesak-desakan dengan suku bangsa yang lain yang suka mengkonsumsi bawang-bawang seperti itu bisa merasakan betapa hebatnya aroma tersebut. Ongkek pada. Nyalap nakelek kapiuhan dah ngagoler. Gusti nu agung kita ya. Ya Allah ya Karim. Makanya untuk orang-orang yang mau menghadiri salat jangan memakan itu. Kalau di kitab pete atau jengkol dah liur kamu nanti gitu, jangan. Itu mandi Jumat. Nah, ulangi Pak. Sunnahnya itu ya akan hasil ketika melakukan mandinya sesuai dengan mandi besar. Pertama, pakai niat. Saya nanya ke Bapak nih, ya, kade Bapak tengah jawab, kamu nanya, lain gitu kade.
Gusti nu agung enak geus macem-macem ieu barudak ya. Ti mana eta mimitina teh saya kamu nanya di geuleuh teh eta. Awas hati-hati tong dibiasakeun Pak nya. Ya masalahna engke lamun maot keur malaikat Jibril nanya, "Man rebuka?" Kamu nanya, dibabuk eta mah moal badongeng, Pak. Kurang ajar. Serius-serius nanya, "Man rebuka?" Kamu nanya. Astagfirullahaladzim. Kadek-kadek bisi dibabuk, bisi nyaan di tenggel ke. Itu saya nanya. Ketika Bapak mandi hari Jumat, pakai niat teu mandina. Sing jujur. Asa niat, asa henteu. Pak, kalau Bapak mandi biasa seperti mandi-mandi di hari biasa, berarti Bapak itu mandinya mandi biasa, tidak bernilai ibadah. Ibadah dinilainya ketika ada niat, innamal a'malu binniyat. Makanya di hari Jumat ini Bapak harus, kalau Bapak ingin mendapatkan sunnahnya mandi Jumat, ketika mandi itu pakai niat. Ketika air menyentuh badan Bapak, di situ Bapak berniat. Seperti mandi besar juga, kemarin dulu saya jelaskan, cara niatnya itu ketika air menyentuh badan kita, bukan ketika masuk kamar mandi, ya keran dibuka, nawaitul gusla, belum itu, ya belum. Atau baru juga misalkan pegang-pegang air, ya gitu, airnya geus ada tirisnya muringkak gitu Pak ya, nawaitul gusla, belum. Ketika air menyentuh badan kita pertama kali, ya itu niat jatuhnya di situ. Muktaronan bifi'lihi, dibarengi dengan mengerjakannya. Jadi niat itu bareng dengan pekerjaan. Itu niat. Niat secara syar'i, bukan niat secara lugawi. Kalau niat secara lugawi, asal ada maksud itu niat. Ya, seperti Bapak misalkan, walaupun masih di sini, tapi Bapak sudah punya rencana. Sebentar lagi Bapak akan pulang dari sini. Niat itu tengarana. Sabab rek ngagoes misalkan, nah, ya. Iya, itu niat tapi secara lugawi. Ya, secara bahasa. Niat syar'i itu muktaronan bifi'lihi. Di waktu melakukan itu niat di situ, dibarengkan dengan pekerjaannya. Ya. Seperti Bapak haji dan umroh, bukan dari sini niatnya, tapi haji dan umroh niatnya di mana? Di mikot, di situ di tempatnya, ya. Ketika mau melakukan berangkat, disitulah ada niat haji dan umroh. Ketika Bapak misalkan mengeluarkan zakat, seperti di sini misalkan, ya, ketika mengeluarkan zakat, niatnya suka dibimbing kan, sambil memberikan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri di situ. Ya. Terus salat ketika takbiratul ihram, bukan niat sebelum takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Wudu ketika air menyentuh wajah, nawaitul ghusla. Ya, itu niat itu seperti itu. Mandi pun seperti itu, Pak. Dan sebaiknya ya, jangan dulu pakai sabun. Guyur dulu badan kita dengan air, sempurnakan dulu. Nawaitul ghusla itu sempurnakan dulu semuanya. Ya. Ratakan dulu dengan air. Bahkan lobang-lobang bagian kecil-kecil yang di tubuh kita juga dibasuh dulu semua. Ya, setelah itu ya dihitung 1, wajibnya sudah beres. Kan sunahnya 3 kali, ya sunahnya itu 3 kali. Nah, baru yang kedua dibilas. Apa namanya? Pakai sabun, pakai sampo, terus dibilas dulu. Nah, terus dibersihkan lagi. Begitu. Nah, adus Jumat pun seperti itu, Pak. Aku doa ya niat. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Bapak sendiri, niat abdi adus Jumat sunat karena Allah gitu, tong loba dongeng lah. Ya. Tong kudu Arab-Araban wae atuh itu apal mah kariweuh-riweuh. Bahasa kita saja. Niat saya mandi Jumat sunat karena Allah. Tuh.
Sebab kalau Bapak hanya mandi saja, tidak ada niat, maka yang Bapak dapatkan hanya segar, hanya sehat, hanya bersih. Nilai ibadahnya tidak ada. Tuh Pak, ya. Niatan ya, kayak Jumat Payunnya, gitu. Karena tong hilap. Ya, sebab aya geus poho teh tuh inget. Itu Pak, ya. Dan kebanyakan asal mandi disamakan dengan mandi biasa. Padahal mandi hari Jumat itu ada nilai khusus, nilai lebih Pak, ya, disunahkan. Terus bagaimana misalkan kalau begini, misalkan, tapi maaf ini ya, kan malam Jumat nih. Paham? Ya. Terus misalkan kita itu sebelum subuh bahkan misalkan ya, kita mandi wajib nih, ya gitu. Apakah hari itu tercukupi dengan mandi itu? Menurut sebagian para ulama fikih sudah termasuk. Dengan mandi besar itu, mandi hari Jumat itu sudah didapatkan. Oh, lumayan Pak, 2 in 1. Aduh, 2 in 1 nu kitu teh Pak, namina teh nya. Itu satu pekerjaan mendapat 2. Seperti Bapak masuk masjid tadi misalkan, ya, masuk masjid langsung sholat, setelah adzan itu sholat fajar 2 rakaat, yang akan Bapak dapatkan itu 2 pahala. 1 sholat sunat fajarnya, 2 sholat sunat tahiyatul masjidnya. Tuh, kalau pakai ilmu itu tenang saja, sedikit tapi doble Pak. Nah itulah, iya, bedanya yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, orang yang berilmu itu sedikit kerjanya, banyak pahalanya. Itu unggulnya ilmu itu Pak. Ya, sampai ada hadis yang mengatakan fadlul alim alal abid kapadil qamar ala sairil kawakib. Unggulnya orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah tidak berilmu bagaikan bulan dan bintang. Bulan dan bintang sama-sama bercahaya, tapi cahaya bulan mengalahkan cahaya bintang. Walaupun bulan itu 1, bintang itu banyak tapi hanya kelap-kelip saja. Ya, makanya Pak, ibadah itu ya disempurnakannya dengan ilmu. Ya, kalau yang tidak tahu itu ya datang qobla, tahiyatul masjid, terus qobla 2. Kalau yang ngerti mah enggak sekali we. Nah sebab tahiyatul masjid sudah dapat. Itu dengan apa? Dengan sholat yang pertama dilakukan dengan catatan masuk masjid tidak duduk. Masuk masjid langsung sholat. Sebab hadis tentang tahiyatul masjid itu tidak spesifik disebut tahiyatul masjid. Tidak. Man shalla, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Itu hadisnya. Ya, siapa orang yang masuk masjid jangan duduk kata Rasulullah. Sebelum dia sholat dulu 2 rakaat. Nah, sholat itu dinamakan tahiyatul masjid. Oleh para ulama dikasih nama tahiyatul masjid itu. Sebab sholat itu adalah penghormatan untuk masjid. Hak masjid itu adalah sholat, bukan duduk. Sehingga dikatakan tidak sopan masuk masjid langsung duduk. Tidak apa dulu? Sholat dulu. Dan wayah sulu hasil ya sholat sunat tersebut bi ayyi sholatin, dengan sholat apa saja, asal jangan duduk. Bapak ada kerusuhan nih, apa itu kerusuhan? Rusuh gitu patahnya. Masuk masjid langsung sholat wajib, tahiyatul masjid dapat ya, asal jangan duduk dulu. Masuk masjid qobla langsung, tahiyatul masjid dapat. Seperti misalkan
puasa di hari Arafah kebetulan hari Senin atau hari Kamis. Ya, Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah kan disunahkan puasa. Bahkan termasuk salah satu puasa sunnah terbaik. Ya, puasa sunnah terbaik itu hari Arafah tanggal 9. Jemaah haji sedang wukuf, kita yang sedang tidak wukuf di sini disunahkan puasa 1 hari. Bahkan ada yang menyebutkan 2 hari, 8, 9, Tarwiyah dan Arafah. Bahkan ada yang menyebutkan sunnah dari tanggal 1 juga. Maka ada yang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau bisa didata Pak, misalkan di sini yang rajin puasanya untuk di bulan Dzulhijjah, tolong diprioritaskan bere daging. Nu teu paruasa lewat tong dibere. Wah, jigana gara tol puasana Pak. Heuda Pak, Masya Allah ya, aneh, haji henteu, kurban henteu, puasa henteu. Ari daging hayang kebagian, kaera teh terus gitu teh. Meni tidak memanfaatkan momen gitu Pak. Harusnya ngerti, haji tidak, kurban tidak, cik atau puasa mah gitu. Ya itu teh. Nah, misalkan Arafah itu pas hari Kamis atau hari Senin. Yang mana hari Senin dan hari Kamis itu sama disunahkan puasa. Ya, puasa Senin, Kamis. Kan alhamdulillah kita juga ya Senin Kamis itu tara. Padahal dari dulu tahu itu teh sunnah Senin Kamis itu. Tapi Masya Allah untuk melakukannya ya Allah ya Karim. Ya, kalau yang sudah istiqomah sudah dawam, aduh luar biasa. Senin Kamis. Ya. Pas tanggal 9 hari Senin. Maka yang akan didapatkan oleh orang yang puasa di hari itu 2 pahala Pak. Pahala Arafahnya dan pahala hari Senin. Sebab memang Senin itu disunahkan puasa. Tajiga gitu Pak. Tu inwan nu kitu namina. Ya. Kok mau bapak teh misalkan geus beres salat subuh teh nyakedeung we misalkan kitu tak. Doa aya jeung nyakedeung sagala duh ya Allah. Nah, bahasa teh nya ti mana mimitina tadi jeung nyakedeung cenah. Gitu ya. Geus beres salat subuh der bapak teh misalkan. Ya, sebelum kerja bapak mandi besar dulu nih. Nah, itu sudah memenuhi mandi wajib dan mandi sunat di hari Jumat. Tak atuh engke mah kitu we atuh palame teh hararese mah. Ya gitu. Sebab untuk mandi lagi ketika di pekerjaan sangat sulit untuk mandi lagi. Matak sebelum berangkat we atuh. Ya, walaupun tidak seperti itu, mandinya sekalian mandi Jumat. Niatkan di hari Jumat itu mandinya mandi Jumat. Begitu Pak. Alhamdulillah. Jam genep Pak. Ieu mah geus teu nyakedeung deui. Alhamdulillah. Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, diberikan kesempatan, kita lanjutkan nanti di bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.